saya Abiansa NIM A351-19035, program studi pendidikan geografi, mata kuliah mineralogi. Alasan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah mineralogi. Pada materi ini saya akan menjelaskan asosiasi mineral pada batuan. Definisi mineral. Mineral yaitu unsur senyawa anorganik terbentuk secara alami, mempunyai sifat dan komposisi kimia tertentu, mempunyai sifat fisik tertentu, mempunyai struktur dalam yang teratur dan berbentuk kristal. Definisi batuan. Batuan yaitu massa materi mineral, baik yang kompak, keras maupun yang tidak, yang membentuk bagian kerak bumi. Batuan dapat terdiri dari suatu macam mineral atau kumpulan berbagai macam mineral. Asosiasi mineral batuan beku. Batuan beku adalah batuan igneous, adalah jenis batuan yang terbentuk dari magma yang mendingin dan mengeras dengan atau tanpa proses kristalisasi, baik di bawah permukaan sebagai batuan intrusif maupun di atas permukaan sebagai batuan ekstrusif. Seperti ada pada gambar tersebut, pada batuan beku mineral sering dijumpai dapat dibedakan menjadi dua kelompok. Yang pertama mineral asam, yang kedua mineral basa. Mineral asam itu sendiri tersusun atas silika dan alumina, umumnya berwarna cerah. Kuarsa berwarna kadang-kadang putih susu atau kelabu. Feldspar orthoklas berwarna putih kemerah-merahan atau merah jambu. Feldspar plagioklas berwarna abu-abu putih susu, menunjukkan gejala striasi. Muscovite berwarna coklat muda berupa lempengan tipis. Mineral basa tersusun atas unsur-unsur besi, magnesium, dan kalsium, umumnya berwarna gelap seperti gambar yang tertera. Olivin sendiri itu berwarna kuning kehijauan. Hornblende berwarna hitam hijau, kristal berisi 6 panjang. Proxen berwarna hitam hijau tua pendek, kristal berisi 8. Biolit berwarna coklat tua hitam berupa lempengan tipis. Mineral batuan beku, mineral primer dan mineral sekunder. Mineral primer secara singkat merupakan mineral asli yang terdapat di dalam batuan. Pada umumnya, mineral primer tersusun atas mineral silikat yang merupakan senyawa dari silikon dan oksigen. Mineral primer terdiri atas yang pertama debu dan pasir, di mana setiap butirnya merupakan satu semacam mineral primer. Yang kedua, agregat mikrokristalin atau abu vulkan, yaitu campuran dari berbagai mineral primer, serta char atau silika mikrokristalin, dan fragmen yang merupakan pecahan batuan dalam bentuk atau ukuran debu pasir, tersusun atas berbagai macam mineral primer. Mineral sekunder. Selama proses pelapukan, batuan yang berada di dekat permukaan bumi terjadi perubahan susunan kimianya
yaitu dengan mengubah mineral primer yang telah terurai untuk kemudian bersenyawa lagi membentuk mineral baru yang dikenal dengan mineral sekunder. Mineral sekunder tersusun atas. Yang pertama, mineral liat berupa aluminiosilikat yang lebih penting daripada tanah, menepati seluruh fraksi mineral tanah liat. Yang kedua, mineral liat V, yaitu besi dan aluminium oksida hidrat. Mineral sekunder atau mineral liat merupakan kumpulan mineral hasil dari pembentukan baru atau hasil pelepukan mineral primer selama proses pembentukan tanah, di mana komposisi dan struktur mineralnya sudah berbeda dengan mineral yang sudah lapuk. Asosiasi mineral pada batuan sedimen. Batuan sedimen yaitu batuan berasal dari batuan yang lebih dahulu terbentuk yang mengalami pelepukan, erosi, dan kemudian lapuknya diangkat oleh air, udara, atau es yang selanjutnya diendapkan dan berakumulasi di dalam cekungan pengendapan, membentuk sedimen. Material-material sedimen itu kemudian terkompaksi, mengeras, dan mengalami litifikasi. Berbeda dengan batuan beku dan batuan metamorf, batuan sedimen ini biasanya mengandung sangat sedikit mineral utama yang berbeda. Namun, asal-usul mineral dalam batuan sedimen sering lebih dikompleks daripada dalam batuan beku. Mineral dalam batuan sedimen dapat dibentuk oleh presipitasi selama sedimen maupun ketika menjadi diagenesis. Mineral dalam batuan sedimen klastis ditentukan oleh material yang dipasok dari daerah sumber, cara transportasi ke tempat pengendapan, dan stabilitas mineral tertentu. Stabilitas mineral pembentuk utama batuan. Ketahanan terhadap pelepukan dinyatakan oleh seri Goldich. Dalam seri ini, kuarsa adalah yang paling stabil, diikuti oleh feldspar, mika, dan mineral kurang stabil lainnya yang hanya hadir ketika telah terjadi sedikit pelepukan. Jumlah pelepukan terutama tergantung pada jarak ke daerah sumber, iklim lokal, dan waktu yang dibutuhkan untuk sedimen yang akan diangkat sana. Di sebagian besar batuan sedimen, mika, mineral feldspar, dan mineral kurang stabil lainnya telah bereaksi dengan mineral lempung seperti koalinit, hilit, atau smektit. Asosiasi mineral pada batuan metamorf. Batuan metamorf adalah batuan yang terbentuk dari proses metamorfisme batuan-batuan sebelumnya karena perubahan temperatur dan tekanan. Metamorfisme terjadi pada keadaan padat, meliputi proses kristalisasi, reorientasi, dan pembentukan mineral-mineral yang baru, serta terjadi dalam lingkungan yang sama sekali berbeda dengan lingkungan batuan asalnya terbentuk. Banyak mineral yang mempunyai batas-batas kestabilan tertentu yang jika dikenakan tekanan yang temperatur melebihi batas, maka akan terjadi penyesuaian dalam batuan
dengan pembentukan mineral-mineral baru yang stabil. Mineral metamorfik adalah mineral yang terbentuk hanya pada suhu dan tekanan tinggi. Terkait dengan proses metamorfis mineral ini yang dikenal sebagai mineral-mineral indeks, termasuk silimanit, kainit, staurolit, andalusit, dan beberapa garnet. Mineral lainnya seperti olivin, pyroxene, amphibol, mica, feldspar, dan kursa dapat ditemukan dalam batuan metamorf, tetapi belum tentu merupakan hasil dari proses metamorfisme. Mineral ini terbentuk selama kristalisasi batuan beku. Mereka stabil pada suhu dan tekanan tinggi yang secara kimia tidak berubah ketika selama terjadinya proses metamorfisme. Namun, semua mineral stabil hanya dalam batas-batas waktu tertentu, dan adanya beberapa mineral dalam batuan metamorf menunjukkan perkiraan suhu dan tekanan di mana mereka terbentuk. Perubahan ukuran partikel batuan selama proses metamorfisme disebut rekristalisasi. Misalnya, kristal kalsit kecil pada batu gamping berubah menjadi kristal yang lebih besar di marmer pada batuan metamorf, atau dalam batu pasir yang termetamorfosis. Rekristalisasi dari kuarsa. Asal butir-butir pasir menghasilkan kuarsit yang sangat kompak, atau bisa disebut dengan metakuarsit, di mana kristal kuarsa yang lebih besar biasanya saling bertautan. Baik suhu maupun tekanan yang tinggi berkontribusi terhadap rekristalisasi. Tekanan yang tinggi memungkinkan atom dan ion dalam kristal padat untuk berimigrasi sehingga membentuk suatu susunan baru pada kristal. Sementara temperatur tinggi menyebabkan